Kamu adalah dalang di balik semua ini. Kamu yang sudah meneror saya dan juga keluarga saya. Kamu yang sudah hampir bunuh saya dan juga Kinanti. Itu semua kamu. Iya, betul. Itu semua saya. Bilang sama saya, apa tujuan kamu? Hah? Kamu hancurkan rumah tangga saya. Puas kamu udah bikin hidup saya kayak begini? Puas? Saya nggak ada kata puas. Sebelum hidup kamu benar-betul hancur. Tapi harapan saya sepertinya akan terkabul. Karena sebentar lagi kamu akan dipenjara. Karena kamu telah membunuh Kinanti. Aku mau ke kamar dulu ganti baju. Halo? Kamu lama banget sih angkat telepon dari saya. Iya, sorry. Aku baru angkat soalnya tadi ada masalah di rumah. Gimana? Kamu udah kasih tahu Abi mana kejadian tadi? Ya belum lah. Saya kan udah bilang ada masalah tadi di rumah. Kamu harus pastikan Abi mana tahu kejadian tadi. Dan dia betul-betul marah sama Kinan. Iya, saya juga tahu apa yang harus saya lakuin. Gak usah didikte. Halo? Gara-gara Tania nih. Rencana aku kan jadi ketunda. Reno. Ampun, Reno kok kamu diem aja? Aku ngomong loh sama kamu. Reno! Kamu kenapa sih? Kamu kok diem aja dari tadi? Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ya udah ngomong aja. Kenapa harus pakai diem segala sih? Kamu harus tahu hal ini, Yan. Karena cepat atau lambat, kamu juga bakal tahu. Aku cuman gak mau ada kebohongan di antara kita, Han. Aku mau nikah sama Tania. Kamu mau kemana, An? Lepas, Ren. Sayang, Ana. Han. Tunggu dulu dong. Kamu harus denger dulu penjelasan aku. Emang tadi kurang jelas? Kamu tuh emang keterlaluan ya, Ren? Apa sih kesalahan kamu yang aku gak maafin sampai kamu kayak gini sama aku, Ren? Gampang banget ngomong mau nikah. Sayang, tunggu dulu dong. Kamu pikir aku mau nikah sama dia? Aku dipaksa sama keluarga aku buat nikahin Tania, An. Kamu bisa aja nolak, kenapa kamu mau? Aku bukan gak bisa nolak, tapi gak bisa bantah. Kamu pikir aku mau nikah sama Tania? Kamu pikir aku cinta sama dia? Enggak, sayang, aku cintai sama kamu. Aku mau nikahnya sama kamu, An. Menurut kamu buat apa aku ngomongin ini sama kamu? Ya biar kita bisa diskusi, An. Biar kita bisa sama-sama cari jalan keluar. Kalau emang kamu beneran cinta sama aku, harusnya dari awal kamu gak gila party sama cewek. Itu aja. Sayang, Taksi. kamu pikir aku mau party sama dia? Aku kepaksa, sayang. Anak. An. Sayang, kamu mau kemana lagi sih, An? Anak, berhenti nggak? Anak,
aku cintai sama kamu, An. Mau gimana lagi sih aku bilangin sama kamu? Pak, udah Pak, jalan aja Pak. Gimana mau jalan, Mbak? Orangnya di depan. An, turun dong. Pak, berhenti nggak? Udah Pak, biarin aja, itu juga minggir kok. Udah Pak, jalan cepetan. Baik, Pak. Anak! An! An! Anak! An! Bi. Apa sih, Kak? Istri kamu yang keterlaluan. Beneran lo dia pacaran sama Radit? Nih, kamu lihat buktinya ya. Tuh. Tadi kan kakak jogging. Terus gak sengaja ketemu mereka berdua. Lagi jalan lagi berduaan, mesra banget lagi. Kurang ajar sama si Radit. Keterlaluan ya istri kamu itu ya. Masa gak ada sedikit aja rasa bersalahnya sama kamu? Saya harus kasih pelajaran ke mereka berdua nih, Kak. Bakalan ribut gede nih. Iya Mas, Di mana kamu? di hotel. Kenapa sih kok bentak-bentak? Saya mau ketemu sama kamu ya. Kita selesain semua masalahnya. Kita ketemu di villa malam ini. Oh iya, lagi acting ya. Pasti di situ ada Mbak Anita. Saya nggak mau ada penolakan ya. Pokoknya saya tunggu malam ini. Oke Mas Abi, tapi Mas Abi jangan lupa ya kasih tahu Radit. Ini udah harus kita bongkar semuanya hari ini. Waktunya udah tiba, jadi nggak sabar. Saya nggak mau ada penolakan ya. Pokoknya saya tunggu malam ini. Ini yang saya mau. Sudah waktunya kamu melepaskan Kinanti, Abi. Halo, Saya mau bicara sama kamu. bicara soal apa ya? Kita selesain masalah ini. Masalah saya, kamu dan juga Kinanti. Kita selesain semuanya malam ini. Saya tunggu kamu di villa. Awas kalau kamu sampai gak datang. Kalau saya nggak datang, kenapa? Saya cari kamu sampai ke ujung dunia pun. Pokoknya malam ini semua masalah harus selesai. Saya tunggu kamu. Tenang, saya bukan pengecut. Saya pasti bakal datang. Kinan, malam ini akan jadi saksi. Kita ditakdirkan untuk bersama. Kenapa sih gue harus ketemu sama cowok sejahat Reno? Kenapa sih dia nggak mau denger penjelasan gue? Mau coba telepon deh.
gue harus udahan sama Reno. Apalagi Reno udah mau nikah. Masa iya sih gue gangguin hubungan orang yang udah mau nikah? Nggak diangkat lagi. Harus gimana sih jelasinnya sama anak? Kalau nggak gue jelasin, ntar dia pasti lebih marah dari ini. Lagi pula Reno keterlaluan banget sih. Kalau emang dia cinta sama gue, harusnya dia bisa nolak. Kenapa dia nurut aja coba sama orang tuanya? Terus enak banget lagi bilang mau nikah. Emang dari awal tuh dia gak pernah serius sama gue. Guenya aja yang kegilaan sama dia. Aku gak mau lagi punya hubungan sama kamu. Kita bener-bener putus. Tolong jauhin aku dan kamu gak usah ganggu-ganggu aku lagi. Kalau kamu masih nekat deketin aku gak akan segan-segan buat laporin kamu ke polisi. Mulai detik ini kita bukan siapa-siapa lagi. Anggap aja kita gak pernah kenal. Kok malah jadi gini sih, Han? Angkat dong. Aduh, Han, kenapa di-reject sih? Gue tuh cintanya sama lo, Han. Kinan, kamu ada di sini? Radit? Saya disuruh Mas Abi ke sini. Kamu juga? Iya, saya juga diminta sama Abimana untuk datang ke sini. Maksud dia apa ya? Kenapa dia ngundang kita berdua ke sini? Ya, saya juga nggak tahu. Kita ikutin aja maunya dia apa. Tapi saya takut. Saya takut kalau dia sampai marah-marah sama saya. Kamu nggak usah takut ya. Ada saya di sini. Iya. Saya harap semuanya juga bisa berjalan dengan lancar ya. Mas, kita harus bongkar kejahatannya Radit. Ini semua demi Mas Abi. Tapi saya nggak suka dengan cara seperti ini. Harusnya dari awal begitu kamu tahu, kamu bilang ke saya. Jangan kamu langsung bertindak sendiri kayak begini. Mas, kalau saya bilang sama Mas Abi pasti nanti keburu emosi, yang ada kita gagal. Hei, Mas Abi, ini apa-apaan? saya bisa jelasin semuanya, Mas. Mau jelasin apa lagi? Saya kira ya,
Kamu pergi dari rumah, kamu mikirin untuk langsung ke rumah tangga kita. Tapi nyatanya apa? Kamu malah pergi sama laki-laki lain ya? Mas, tolong dengerin dulu penjelasan saya. Saya nggak ada hubungan apa-apa sama Radit. Saya cuma nyaman sebagai teman ngobrol aja sama dia, nggak lebih dari itu. Kamu bilang apa barusan? Kamu nyaman sama dia? Di depan saya kamu bilang kamu nyaman sama laki-laki lain. Saya ini suami kamu loh. Mas saya bisa jelasin semuanya. Makin lama saya makin muak ya sama kelakuan kamu. Hah? Mas Abi. Kayaknya lebih baik kamu mati aja ya. Mas Abi jangan. Mas Abi. Mas. Kinan? 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 Kenapa kamu sakitin Kinan? Sekarang kamu bilang sama saya, apa tujuan kamu dekati istri saya? Hah? Mau bikin rumah tangga saya jadi hancur? Itu maksud kamu? Puas kamu sekarang? Puas? Karena sejak kecil, kamu udah punya segalanya. Makanya saya harus hancurkan kamu. Apa maksud kamu? Saya Dharma. Orang yang selama ini kamu cari. Dharma? Kamu Dharma? Ya. Saya Dharma. Saya orang yang ada di balik semua dalam masalah hidup kamu. Sejak kecil, saya menderita. Karena kamu telah merebut semuanya dari saya. Keluarga, harta. Dan sekarang, saya akan merebut semua yang kamu punya. Jadi kamu adalah dalang di balik semua ini. Kamu yang sudah meneror saya dan juga keluarga saya. Kamu yang sudah hampir bunuh saya dan juga Kinanti. Dan kamu juga yang kirim bola basket itu untuk saya. Itu semua kamu. Ya, betul. Itu semua saya. Kamu tahu? Hah? Foto kamu dan mantan pacar kamu saat kalian tidur berdua, itu yang menyebarkan saya. Sampai mantan kamu masuk ke penjara. Puas kamu! Bilang sama saya, apa tujuan kamu? Kamu hancurkan rumah tangga saya. Kamu hancurkan keluarga saya. Setelah ini apa? Puas kamu udah bikin hidup saya kayak begini? Puas? Saya nggak ada kata puas. Sebelum hidup kamu betul-betul hancur. Tapi harapan saya sepertinya akan terkabul. Karena sebentar lagi, kamu akan dipenjara. Karena kamu telah membunuh Kinanti. Kamu akan membusuk di penjara selamanya, Abimana. Kamu akan hancur. Dan saya akan mengambil semuanya apa yang kamu punya. Akhirnya kita dapat pengakuan ini ya, Mas.
Sebenarnya apa ini yang terjadi? Kamu pikir saya ini perempuan bodoh dan murahan? Yang mau menjalin hubungan sama kamu? Kenapa? Kenapa Kinan? Kenapa kamu lakukan ini semua? Kamu tanya kenapa? Karena saya tahu kalau kamu itu Dharma. Saya dan Mas Abi bekerja sama untuk mengecoh kamu. Supaya kamu bisa mengakui kejahatan kamu sendiri di depan polisi. Supaya kamu dipenjara atas semua kejahatan-kejahatan yang udah kamu lakuin ke kita selama ini. Dan akhirnya keinginan kita terkabul. Jadi selama ini kamu gak cinta sama saya? Cinta? Saya cinta sama kamu. Kamu lihat ini kan? Kamu lihat darah ini? Ini darah palsu. Sama kayak perasaan saya ke kamu. Saya nggak pernah cinta sama kamu. Saya cuma cinta dan selamanya akan mencintai suami saya, Mas Abi. Bukan orang keji yang penuh dendam seperti kamu. Kamu harus dapat hukuman yang setimpal. Kamu harus dihukum. Kamu harus bayar semuanya. Sabar, kamu sabar. Pak, bawa dia, Pak. Baik. Ayo ikut. Ayo ikut. Enggak dong. Kenapa kamu malah sedih kayak gini? Semuanya kan udah beres. Saya nggak sedih, Mas. Saya sedih karena saya bahagia. Akhirnya kita bisa bersama lagi. Dan bisa ngejalanin hidup kayak dulu lagi, Mas. Saya bahagia banget. Yuk, masuk. Udah cukup selama ini kamu mengganggu keluarga Sudirjang. Ini saatnya kamu membayar semua perbuatan kamu. Hei, berhenti! Oh dia, Pak. Berdiri. Ayo. Borgol. David? Siap. Oh ya, saya lupa cerita sama kamu. Mulai hari ini juga, David udah mulai kerja lagi sama saya. Kamu bakalan tinggal di Jakarta lagi kan? Alhamdulillah. Akhirnya Fit. Oh iya Fit. Soal Amanda. Kamu maafin dia ya. Kita udah salah paham sama dia. Ternyata bukan dia yang salah, tapi Radit. Kamu mau kan maafin Amanda?
Silakan. Siap, saya segera ke sana. Setelah Bapak pilih Abiman, sekarang Kinan. Alhamdulillah, Abi, Kinan. Kinan, Abi. Kalian nggak apa-apa kan? Kinan? Kami baik-baik aja kok. Alhamdulillah. Eyang, Oma, Bijumi, Kinan minta maaf ya. Seperti yang udah dijelasin sama Mas Abi tadi di telepon, Kinan kemarin emang sandiwara ribut sama Mas Abi. Supaya Radit tuh percaya sama Kinan. Dan dia mau ngebongkar rahasia kejahatannya sendiri. Mudah-mudahan hal seperti ini nggak terjadi lagi ya. Jujur, kemarin kita semua khawatir sekali, Kinan. Abi. Iya, oma kamu tuh sampai gak nafsu makan. Mikirin kalian berdua. Lain kali jangan begitu ya. Jadi nyusahin orang tua. Iya, Eyang, Oma. Sekali lagi Kinan minta maaf ya. Saya nggak mau ya, kalau lain kali kamu bertindak sendiri lagi kayak begini. Untung aja rencananya berhasil. Coba kalau nggak, kamu kan bisa celaka. Iya, Mas, iya. Oh, Dut, Mom. Waduh, kalau gini Jumi liatnya resep banget. Kalau lihat tuan muda ngomel-ngomel, berarti kan keadaan udah mulai kondusif lagi. Iya enggak? Niatnya jadi cie. Berisik. Iya, Eyang, maaf. Saking senengnya. Mama. Apa sih, Reno? Mama, habis dari mana sih? Habis ngelihat orang-orang bahagia di atas penderitaan orang lain. Apa sih? Terus, kira-kira menurut Mama, si Radit bakal buka mulut nggak? Soal Mama yang udah tahu tentang dia. Ya Mama juga nggak tahu. Tapi kalau sampai Dharma buka mulut ke polisi, habis kita. Ya kalau gitu kita nggak ada cara lain dong, Ma. Kita harus kepaksa datengin si Radit. Terus kita paksa dia kalau jangan buka mulut tentang apapun soal Mama. Cuma kamu satu-satunya harapan aku, Fit. Please kamu percaya sama aku ya. Aku sendiri juga nggak tahu kenapa ini semua bisa terjadi, Fit. Tolong percaya sama aku. Maaf. Aku belum tahu harus jawab apa sekarang. Aku butuh waktu untuk berpikir. Permisi. Fit. Aku gak akan pergi kemana-mana sampai kamu jelasin sama aku. Kenapa kamu harus akuin apa yang gak kamu lakukan, Fit? Karena aku cinta sama kamu. Walaupun kamu perempuan licik. Maafin aku, Amanda. Karena begitu sering kamu berbohong, aku sampai gak bisa lagi percaya sama kamu. Bahkan ketika kamu berkata jujur. Alhamdulillah ya, Mas.
Akhirnya masalah kita selesai juga. Dan mulai hari ini gak akan ada lagi yang gangguin keluarga kita. Ya, ini semua kan juga berkat kerja keras kamu. Makasih ya. Sama-sama Mas Abi. Makasih juga ya. Udah mau percaya dan support saya. Semoga dengan kejadian ini pernikahan kita jadi lebih kuat ya. Jadi nanti kalau ada yang gangguin lagi, kita pasti akan tetap menang. Karena kita saling mencintai kan. Alhamdulillah. Oh, Dut Mong. Akhirnya Jumi ngerasain pagi-pagi ini seger banget, indah banget. Soalnya My Love udah kembali. Udah gitu Non Kinan sama Tuan Muda bersatu lagi. Udah gitu penjahatnya udah ketemu lagi, udah ketangkep. Walaupun penjahatnya oh my. Ngoceh aja pagi-pagi. Eyang. Ini masakan banyak banget sih. Cuman buat sarapan doang. Iya Eyang, Oma. Soalnya ini rasa syukur Jumi sekalian syukuran. Soalnya kan Tuan Muda kan udah baikan tuh, udah kembali lagi sama Non Kinan. Udah gitu penjahatnya kan udah ketemu. Jadi sekalian. Non Kinan sama Tuan Muda mana? Masih bobo Oma. Soalnya kan semalam abis berantem. Kamu tuh ya pagi-pagi pikirannya udah ngeres aja. Maksud Jumi bukan berantem sama Non Kinan, abis berantem sama penjahat. Maksudnya begitu, Eyang. Coba kamu lihat, siapa tahu Non Kinan sama Tuan Muda udah bangun. Ajakin sarapan ya. Siap, Oma. Permisi, Eyang. Mas Abi sakit nih kakinya. Oh, Dut Mong. Lagi pada ngapain sih, berisik banget. Jangan-jangan. Lagian orang lagi nyari ikat rambut ngekor terus. Kamu bisa cari tempat lain di sana kayak, masa ikutin saya terus kamu? Bujuk Buneng. Edah, kirain lagi ngadon. Mas Abi makanya lain kali kalau mau tidur udah dikunci rambutnya ditaruh di kantong atau ditaruh tangan gitu. Biar nggak hilang-hilang terus. Bujuk ini hari ketan rambut dicariin lagi. Bodoh amat. Jadi kamu marahin saya sih? Ayo cepetan cari.
Pasti si Reno belum mau mutusin soal pernikahan gue sama dia karena pacarnya. Ya aku tahu selama ini aku sering minta kesempatan sama kamu, tapi kali ini bener-bener satu kesempatan lagi, An. Aku bakal buktiin sama kamu kalau bukan aku pelakunya. Bukan aku yang udah ngelakuin ini semua sama Tania. Hai Ana, sorry ganggu. Gue cuma mau minta maaf kalau kehadiran gue udah hancurin hubungan lo sama Reno. Gue juga gak mau ini semua terjadi. Tapi kenyataannya Reno udah perkosa gue. Dan keluarga gue juga marah banget. Jadi gue harap lo ngerti dan relain Reno ya buat nikah sama gue. Saudara Radit. Ada kunjungan untuk Anda. Silakan. Kamu tuh bodoh apa gimana sih, Mas? Kok bisa ketangkep begini? Kamu kan bilang sendiri sama aku, kalau kamu gak akan pernah gagal dalam hidup kamu. Terus sekarang apa? Gagal kan? Gara-gara perempuan kampung itu. Kamu berani katain saya bodoh? Kamu mau ikut tinggal satu sel sama saya, adikku sayang? Ada keperluan apa kamu datang ke sini? Kamu takut saya laporkan kamu ke polisi? Kamu ngomongnya jangan kencang-kencang. Justru saya datang ke sini menawarin kamu bantuan. Bantuan apa? Ya apa aja. Terserah kamu. Kamu mau suruh apa aja, pasti aku lakuin. Tapi jangan pernah ada satu orang pun yang tahu kalau aku berhubungan sama kamu. Sudah saya duga. Orang licik seperti kamu pasti perlu bantuan kalau ada maunya. Oke? Saya bakal tutup mulut. Lagi pula, saat ini saya butuh orang yang ada di luar sana. Dan suatu saat nanti saya pasti butuh bantuan kamu. Jadi kamu harus ingat, kapanpun saya butuh bantuan kamu, kamu harus siap. Kalau enggak, kamu bakal menyesal. Nasinya, Bu. Pagi ya, ya. Pagi. Abi. Jumi masaknya lengkap nih. Iya, banyak banget. Abi, kapan ya yang bisa ketemu sama Dharma? Iya, Bu. Bagaimanapun Dharma itu juga masih bagian dari keluarga kita. Cucu Oma. Dan Oma merasa punya andil. Membuat Dharma menjadi seperti sekarang. Artinya, Oma salah dalam mendidik anak Oma. Papa kamu
dan juga papanya Dharma. Rima, emangnya kamu udah punya anak? Eyang mau makan pakai apa? Biar Kinan ambilin ya. Mau ini? Boleh, dikit aja. Makasih ya. Oma, nanti Abi pikirin ya, supaya Oma dan juga Eyang bisa ketemu sama Dharma. Tapi sebelum itu, Abi masih harus ketemu sama dia. Ada masalah yang belum selesai antara Abi dan juga dia, Oma. Kamu gak usah khawatir. Saya akan selesaiin ini secara baik-baik. Permisi, Pak. Saya ingin bertemu dengan tahanan bernama Raditya. Oke Pak, ikut saya. Lewat sini Pak. Tunggu. Ada tamu satu lagi ingin bertemu dengan Anda. Ada keperluan apa? Tuan Muda Abimana datang ke penjara. Kenapa kamu lakukan ini ke saya? Kasih saya alasannya. Saya tidak pernah jahat sama kamu. Justru kamu pantas mendapatkan ini, Abimana. Selama ini, kamu hidup mewah, hidup senang. Sementara saya hidup susah dan menderita. Tapi saya sama sekali nggak kenal sama kamu. Dan saya nggak pernah melakukan hal yang jahat kepada kamu. Dalam sebuah perang, pasti ada orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban. Tapi kenapa? Kita ini bersaudara. Dan kamu adalah kakak saya. Kenapa kamu lakukan ini ke saya? Pak, kami sudah selesai. Tolong bawa saya lagi ke sel. Baiklah, ayo. Radit! David? Masuk yuk. Gak usah, gak usah. Aku sini cuma mau ngomong sama kamu. Mau ngomong apa? Mulai sekarang, kamu bisa tenang lagi. Karena pelaku yang membuat dan menyebar foto-foto itu sudah ditangkap. Siapa pelakunya? Radit.
Radit adalah Dharma. Kakak tirinya Tuan Muda. Jadi karena itu kamu kena imbasnya. Makanya aku di sini sekarang biar kamu tahu. Kurang ajar, Radit. Yaudah kalau gitu kamu masuk dulu ya. Enggak. Gak usah. Aku cuma mau ngomong soal itu. Permisi. Fit, tunggu. Tolong jangan pergi. Kamu kan udah tahu kalau bukan aku pelakunya, Fit. Apa kamu masih marah sih sama aku? Kenapa kamu masih benci sama aku, Fit? Aku memang udah gak marah sama kamu, Amanda. Dan aku juga gak benci sama kamu. Tapi aku butuh waktu. Biar bisa kembali lagi seperti dulu. Jadi tolong, jangan paksa aku. Lagi pula, Amanda, aku percaya dengan takdir Tuhan. Kalau memang Tuhan menakdirkan kita berdua, pasti kita bisa bersama lagi. Permisi. Fit. Eyang, nih tehnya. Diminum, Eyang. Eyang, nggak nyangka ya, ternyata si kumis lele itu, maksud Jumi Pak Radit. Kakaknya Tuan Muda ternyata, Eyang. Terus, dari yang tiap hari neror kita mulu tuh, ya ternyata si kumis lele itu. Makanya saya tuh pengen banget ketemu sama dia. Saya omelin nih. Bener-bener jahat tuh orang. Saya tuh maunya ya, dia tuh datang ketemu sama saya, minta maaf. Saya tidak akan maafin kalau dia belum nyembah kaki saya. Tuh. Oh my, bener banget itu, Eyang. Kita juga udah alhamdulillah, Eyang. Soalnya Tuan Muda menurun Kinan kan jadi hidup bahagia lagi. Iya nggak, Eyang? Kita tuh lagi ngomongin siapa ya? Anak-anak udah pulang sekolah belum, Jum? Oh, Dut Mong. Belum, Eyang. Soalnya anak-anak yang lagi les privat. Waktu itu kan David udah masakin buat aku. Sekarang giliran aku yang masak buat David. Siapa tahu dengan begitu David akan maafin aku. Masa keiris lagi sih? Waktu itu keiris, sekarang keiris lagi. Gedung pernikahan.
Situasi kita memang kayak begini. Tapi gue tetap mau pernikahan gue dirayakan dengan sempurna. Karena ini untuk sekali seumur hidup. Ya apaan sih, nggak jelas nih cewek ya. Kok gak dibales sih chat gue? Sih. Gue mau bahas ini semua sekarang. Kita ketemu di luar, atau gue yang ke rumah lo. Bener gila ya ini cewek psycho. Ketemu di luar aja. Permisi. Iya bang. Atas nama Mas David. Iya. Ada kiriman dari Mbak Amanda. Buat saya? Iya. Oh ya, makasih ya. Iya, sama-sama. Mari Mas. David pasti udah terima kiriman dari aku. Tapi kok dia belum kasih kabar juga ya? David, aku tahu kamu butuh waktu. Aku hanya ingin kamu tahu, Fit. Selama kamu pergi, aku semakin sadar bahwa aku benar-benar mencintai kamu. Dan betapa bodohnya aku menyanyiakan orang sebaik kamu. Aku gak akan pernah berhenti berusaha biar aku pantas jadi pendamping kamu, Fit. Amanda nggak bohong. Dia benar-benar berubah. Tapi hatiku belum siap untuk menerima kamu lagi, Amanda. Maafin aku, Amanda. Tak kenapa hatiku keras sejauh dari kamu. David, kok gitu aja sih responnya? Nggak ada bahas apa-apa soal surat dari aku. Aku harus bisa jadi perempuan yang lebih baik lagi buat jadi pendamping hidupnya David. Tapi kayaknya itu semua nggak cukup deh buat David. Nggak. Aku nggak boleh nyerah.
Aku nggak boleh nyerah, pokoknya aku harus bisa nunjukin sama David kalau aku akan menjadi Amanda yang lebih baik lagi. Saya nggak bisa kalau harus nungguin Abi. Saya harus ke kantor polisi sekarang. Jumi. Ada apa, Oma? Apa yang bisa Jumi bantu? Kamu temenin saya ke kantor polisi sekarang ya. Saya mau menemui Dharma. Oh my. Dengan senang hati, Oma. Ayo. Oma mau kemana? Oma mau ke kantor polisi. Oma mau nemuin Dharma, Ti. Oma, tapi kan kata Mas Abi tunggu Mas Abi aja biar diantar. Oma udah nggak bisa nunggu lagi karena Oma harus secepatnya ketemu sama Dharma, cucu Oma, Ti. Tapi nanti kalau Mas Abi tanya gimana, Oma? Biar itu urusan Oma aja. Oma yang akan bicara sama Abi dan jelasin ya. Kamu jangan larang Oma ya, Ti. Oma harus sekarang juga ke sana. Ya udah, Bijumi, biar saya aja yang antar Oma ya. Bijumi di rumah aja. Siap, Non. Oma sebentar ya, Kinan ambil tas dulu. Iya, Oma tunggu ya. Iya, Oma. Udah kamu di rumah ya. Iya, Oma. Calon suami aku udah datang. Buruan ngomong. Ngapain ngajak ketemuan? Masa kamu lupa sih? Kan Oma ngingetin buat kita nentuin tanggal pernikahan. Lo nggak usah mimpi ya. Mau pesta besar-besaran, mau mewah-mewahan. Udah, kalau mau nikah ke KU aja. Kalau nggak panggil penghulu datang ke rumah, beres kan? Ih, gak mau ah. Masa nikah sama keluarga Sudirja? Gitu doang. Pokoknya aku maunya pestanya besar-besaran di gedung yang paling mewah. Masa kamu mau nikah sederhana aja sih? Secara kamu keluarga Sudirja. Gue bodo amat ya, Tan. Mau semua orang bilang pernikahan kita jelek kek, mau dibilang gak mewah kek. Lo pikir gue peduli? Justru gue malu ya, Tan. Kalau sampai semua orang yang ada di sini tahu kalau gue nikahin sama cewek kayak lo. Kalau bukan karena dipaksa, Tan, gue gak bakal nikah sama lo. Oma? Kok kamu sama Oma kesini? Oma mau ketemu sama Dharma. Oma harus bicara sama Dharma. Oma jangan sekarang ya, Oma. Tapi Oma udah di sini. Oma please dengerin Abi, jangan sekarang. Aku takutnya Dharma itu ngomongnya makin liar. Setelah kita tahu rahasianya dia, yang ada ngomongnya makin kasar, Oma. Abi gak mau kalau Oma nanti sakit hati karena omongannya Dharma. Kamu tenang aja ya, Bi. Oma justru ingin dengar semua omongan dia. Biarpun itu menyakitkan, Oma tetap mau dengerin. Pokoknya Oma harus bicara sama dia. Tapi kenapa? Kita ini bersaudara. Dan kamu adalah kakak saya. Kenapa kamu lakukan ini ke saya? Adik. Saya nggak sudi nerima dia sebagai adik. Kehadiran Abimana adalah malapetaka buat saya dan Mama.
Dharma. Cucu Oma. Tan, dengan lo udah berani ngambil keputusan nikah bareng gue, berarti lo siap. Rumah tangga kita bakalan kayak neraka, Tan. Gue pastiin lo gak bakalan betah. Reno, bentar. Gue gak peduli mau pernikahan kita kayak neraka kek. Yang penting, gue udah berhasil masuk di keluarga Sudirja. Lagi pula lo kan cucu terakhir, jadi gak masalah sih. Oh ya? Lo merasa bangga? Merasa berhasil? Iya. Lo pikir lo udah menang karena bisa dapetin gue, Tan? Kalau gitu namanya lo salah target, Tan. Lo pikir dengan lo nikah sama gue, lo bisa ngeruk seluruh harta gue? Ngeruk seluruh harta keluarga Sudirja, iya? Gue ini cuma cucu tiri. Lo ngarepin apa? Harta. Lucu lo. Kenapa kamu gak cegah Oma? Mas Abi lihat sendiri kan, Oma kayak gimana maksanya. Saya nggak bisa nunggu di sini. Saya harus nyusul ke dalam. Mas Abi. Mas, tunggu. Tadi kan Oma nyuruh kita nunggu di sini. Ayolah Mas, kasih Oma waktu berdua ngobrol sama Radit. Saya nggak bisa biarin Oma di dalam sendiri. Kamu tahu gimana jahatnya si Radit kan? Saya nggak mau Oma sakit hati karena omongannya dia. Iya saya tahu Mas. Justru kita biarin aja. Biar Radit ngobrol berdua sama Oma. Siapa tahu dengan itu dia jadi bisa sadar sama kesalahannya dia, sama kejahatan yang udah dia lakuin. Oma mau minta maaf. Oma selama ini tidak berusaha keras untuk terus mencari kamu. Tapi kamu harus percaya, Dharma. Oma mencari kamu dan berusaha, tapi tidak ketemu. Terlambat. Enggak, Dharma. Enggak pernah ada kata terlambat. Tuhan sudah mempertemukan kita dengan caranya. Oma kangen sekali sama kamu, Dharma. Cucu Oma yang hilang bertahun-tahun. Sekarang sudah kembali. Oma minta maaf ya. Oma sudah membuat kamu tumbuh menjadi laki-laki seperti ini. Tapi sekarang kita sudah bersatu menjadi keluarga lagi. Oma gak mau kehilangan kamu untuk kedua kalinya. Kamu harus tahu itu. Oma. Di rumah keadaan lagi riweuh banget, kacau banget, kagak kondusif. Mendingan yang asik, yang enak, Cumi masak buat keluarga Sudirja. Wah, paling enak tuh masakan jengkol balado. Wah, oh my. Pasti sedep banget. Oh, Dut, Mong. Itu bukannya calonnya Nyonya Anita yang pengusaha. Lah, ngapain dia di pasar?
Waduh, ada yang gak beres nih kayaknya nih. Jumi kayaknya kudu jadi detektif lagi nih. Jumi selidiki nih. Jangan kurang ajar ya. Jangan berani sama oma saya. Sini hadapin saya kalau berani. Harapin saya sini. Abi cukup. Abi cukup. Oma nggak mau dua cucu Oma saling menyakiti. Cukup, Abi. Mas Abi tenangin diri Mas Abi. Mas Abi jangan kayak gini. Dharma, Oma mohon hilangkan rasa dendam dari hati dan pikiran kamu, Dharma. Kamu lupa dulu waktu kamu kecil, kamu pernah Oma pangku. Kamu begitu manis. Baik. Hormat pada Oma, pada orang tua. Itu masa yang paling bahagia buat Oma. Kamu lupa itu semua. Anda nggak tahu gimana saya dan mama saya hidup selama ini. Sama Anda dan cucu kesayangan Anda ini hidup bahagia. Kita berdua hidup susah. Anda nggak tahu, mama saya sakit-sakitan sampai dia mati. Jadi menurut kamu, segala teror yang kamu kasih ke saya dan juga keluarga saya itu masih kurang? Masih belum cukup itu? Penderitaan selama ini belum cukup untuk membayar semuanya. Dharma, Oma ngerti. Ngerti sekali apa yang kamu rasakan. Oma minta maaf ya, Dharma. Selama ini, Oma sudah berusaha mencari kamu. Kamu harus tahu itu. Satu-satunya kesalahan Oma adalah membiarkan kamu pergi. Kamu ingat apa kata Oma? Dulu kita pernah bahagia, Dharma. Oma minta kamu lupakan kebencian kamu. Dan Oma janji, Oma akan tunggu kamu sampai kamu keluar dari penjara. Dan kita bersatu lagi sebagai keluarga. Pergi! Kalian semua pergi dari sini. Apapun yang kalian katakan tidak akan meluluhkan hati saya. Oma sayang kamu. Kamu cucu Oma. Saya minta sekali lagi. Pergi kalian semua! Saya muak lihat kalian! Ayo kita pergi Oma dari sini. Nggak ada gunanya bicara sama orang seperti dia. Ayo Oma.
ya sekarang? Iya. Tapi Bi, kita jangan pulang dulu ya. Antar Oma mau pergi ke satu tempat. Iya, Oma. Kamu gimana sih? Katanya kamu mau bahagian aku. Kenapa jadi milih spray? Bukannya mau ke mall. Kenapa jadi ujung-ujungnya ke pasar? Kamu yang bener-bener ya, jadi suami gak becus kerja. Katanya kerja di kafe jadi manajer. Belum apa-apa kafenya bangkrut. Iya, mana papa tahu mah. Kalau kafenya bakalan bangkrut kayak gitu. Yang penting kan sekarang papa dapat kerjaan baru. Ada orang kaya, butuh bantuan papa. Papa pasti bisa dapat banyak uang. Tuh kan bener, dia itu penipu. Wah, Jumi harus bener-bener ngerekam nih. Biar Jumi bisa bawa buktinya ke Eyang Marta sama Oma. Kasian banget Nyonya Anita ditipu. Gak usah banyakan janji. Pokoknya ya, Mama gak mau tahu Papa harus cari uang yang banyak. Mama gak mau ya ke tempat kayak gini. Panas tau gak ke pasar. Satu lagi ya, Papa harus cari pembantu. Mama capek ya ngurus rumah, ngurus anak kita. Belum ngurus Papa, semuanya kerjain sendiri. Capek tau gak? Ya mama. Cakep nih. Ini bukti yang kuat buat ngadu ke Eyang Marta. Makan tuh pencarian lu Firman. Let's go Jumi. Bujuk Buneng. Maaf bang, maafin saya. Saya lagi terburu-buru. Nggak jadi beli, Po. Kagak bang, maafin ya. Ya murah nih, Po, diskon. Fit, kamu udah kembali. Tapi kenapa kita makin jauh? Aku kangen sama kamu, Fit. Kangen kamu yang ceria. Kangen kamu yang selalu nyemangatin aku. Aku gak pantas untuk bisa bersama kamu. Aku merasa kita memang gak ditakdirkan bersama. Terus gimana sama kita? Kita akan tetap menikah kan? Loh, kok nggak ada foto-foto aku sama David di Instagramnya? Beneran gak ada semuanya? Foto private kita, foto kebersamaan aku sama David. Kenapa David hapus semuanya? Kenapa sih, Fit? Kenapa kamu ngelakuin ini? Kenapa kamu gak mau memperbaiki hubungan kita?
Kami memang Eyang! merencanakan pernikahan. Eyang! Ngapain sih pakai teriak-teriak? Tadi kamu bilang kan mau belanja. Izin sama saya begitu kan? Kenapa pulang nggak bawa belanjaan? Oh Dudut Mong, Eyang, ini lebih penting kabarnya Eyang. Jadi Jumi buru-buru nggak jadi belanja. Nih Eyang lihat nih foto-fotonya. Lihat kan Eyang, itu kan si Firman Eyang. Itu calon suaminya Nyonya Anita yang pengusaha kaya itu. Dia ngapain Eyang di pasar? Jumi jadi nggak belanja, Jumi ikutin terus. Ini kan berita penting Eyang. Anita! Eyang, sini Eyang. Eyang, ini Jumi kirim ke Eyang lu ya foto-fotonya, videonya. Tapi Eyang janji sama Jumi, jangan kasih tahu Nyonya Anita kalau semua ini dari Jumi. Entah Jumi bisa. Cepetan kirim. Iya Eyang. Cepetan sebelum Anita datang. Iya Eyang. Anita! Gue harus perjuangin cinta gue ke Ana. Gue harus bikin Ana percaya kalau Stania ini penipu. Mas. Mau kemana mas? Nggak boleh masuk. Kok nggak boleh masuk? Saya kan mau ketemu sama Ana, Pak. Saya udah tahu mas. Saya udah dipesenin sama Mbak Ana. Kalau si mas datang harus langsung diusir. Apa-apaan sih Pak? Ini tuh pacar saya loh Pak. Ana masa saya nggak boleh sih ketemu sama pacar saya sendiri? Mas ngaku-ngaku. Kamu kan berdua udah putus. Lebih baik kamu pergi deh. Dari sini baik-baik ya. Jangan bikin keributan. Udah pergi. Pak, tapi Pak udah saya harus ngobrol dulu Pak sama Ana. Bapak nggak ngerti masalahnya. Saya harus ngobrol dulu sama dia. Ya udah nggak. Udah pergi. Saya udah dapet pesan kayak gitu. Bapak jangan kayak gitu dong. Dia ini kan pacar saya Pak. Udah pergi. Ana kamu buka pintunya dulu dong. Kamu harus denger dulu penjelasan aku An. Jangan dengerin kata-kata Tania. Tolong buka pintunya. Aku harus ngobrol sama kamu. Ngel banget sih dibilangin jangan berisik malah teriak-teriak lagi. Mas, Bana itu udah nggak suka sama kamu. Lagian mas, cinta itu nggak bisa dipaksain. Ya udah pergi dah. Udah pergi. Iya, Udah pergi. Pak. An, kamu jangan dengerin kata-kata Tania ya An. Anita! Sini kamu. Kok teriak-teriak sih Eyang? Lihat ini. Lihat! Eyang dapat dari mana foto ini? Kamu bilang sama Eyang, calon suami kamu itu, dia pengusaha, iya kan? Nyatanya apa? Dia udah punya istri dan bukan pengusaha. Mau bohongin Eyang kan kamu? Iya. Eyang, aku gak bohongin Eyang. Aku juga gak tahu Eyang. Gak usah ngeles kamu. Eyang pikir kamu tuh udah berubah ya? Kamu dapat laki yang benar? Ingat pesan Eyang ya. Nanti kalau Eyang bagiin harta Eyang, warisan, kamu gak akan kebagian. Kecuali kalau kamu udah menikah dengan lelaki yang baik, yang benar, benar-benar pengusaha, ya, baru Eyang kasih. Ingat itu. Kalau enggak bakal kamu kebagian. Syaratnya juga, kamu harus menikah dan bertahan sudah 3 tahun. Ngerti gak? Paham gak? Iya, Eyang. Kamu tuh bisa depan bohongin Eyang aja. Mau sampai kapan kamu bohongin Eyang? Gak ada berubahnya kamu tuh. Gimana sih Firman? Kenapa bisa sampai ketahuan gini sih? Udah dibilang harus hati-hati. Ini malah kepergok di pasar. Jadi gagal deh semua rencanaku. Wulan, Ibu sudah bertemu dengan anakmu. Dulu kita pernah dekat. Waktu dia masih kecil.
Dan sekarang seandainya kamu masih hidup, kau pasti akan sedih melihat keadaannya. Dia di penjara sekarang, Wulan. Maafkan Ibu. Ini semua kesalahan Ibu. Karena selama ini tidak pernah berusaha untuk betul-betul mencari kalian. Dan memastikan bahwa kamu bisa merawat dan membesarkan Dharma dengan baik. Maafkan Ibu ya Wulan. Yang Ibu tidak sangka adalah Dharma menjadi besar dengan dendam di hatinya. Sepertinya dia betul-betul terluka dengan perceraianmu dan Ruslan. Tapi Ibu berjanji, Ibu akan berusaha memperbaiki keadaan ini, Wulan. Bagaimanapun Dharma adalah cucu Ibu. Dia harus jadi anak baik. Maafkan Ibu. Ibu akan menebus semua kesalahan Ibu. Mama jangan salahin diri sendiri, Oma. Ini bukan kesalahannya Oma. Kenapa hidup aku jadi kacau kayak gini? Gagal nikah, gak ada kerjaan, gak ada kegiatan. Aku gak bisa kayak gini terus. Aku harus bangkit. Aku harus menata hidup aku lagi. Kebetulan banget ada walk-in interview daerah sini. Ya, mungkin aku masih bisa jadi sekretaris di perusahaan lain. Assalamualaikum, Jeng. Alhamdulillah, saya sehat. Gimana, Jeng? Oh, iya. Insya Allah saya akan datang. Iya, terima kasih ya undangannya. Waalaikumsalam. Telepon dari siapa, Oma? Oma Feni. Kamu ingat kan sahabat Oma Feni yang tinggalnya di Jalan Gunawarman? Oh, iya, Abi ingat, Oma. Besok Oma Feni mau bikin akikahan cicitnya yang pertama. Oma diundang. Kalian berdua ikut ya temenin Oma. Sekalian Oma kenalin Kinanti sama Oma Feni. Karena waktu kalian nikah, Oma Feni kan masih ada di Australia. Iya, Oma.
Semoga aku beruntung. Nyebelin banget sih nenek-nenek. Masa aku harus nikah dulu selama 3 tahun, baru warisan aku cair? Terus, gimana aku harus cari laki-laki yang mau aku kontrak selama 3 tahun ke depan? Masa aku harus pacaran beneran sih? Terus di mana aku harus cari laki-laki yang mau nikahin aku? Dasar nenek-nenek nyebelin. Ayati? Kasih apa ya Ti sebaiknya? Oma? Kalau dikasih stroller aja gimana? Oh, ide bagus juga. Gimana Bi kalau stroller? Boleh aja Oma. Abi kan juga nggak terlalu ngerti soal bayi. Atau... Atau apa? Itu Oma. Set tempat makan itu juga bagus tuh Oma. Iya ya, pasti kepake juga itu set makannya. Coba Kinan lihat ya. Iya. Oma lihat stroller. Ya ampun, ya sayang. Duh, maaf ya. Kamu gak apa-apa sayang? Gak apa-apa Tante. Gak ada yang luka? Gak ada Tante. Tapi permen aku... Ya, permennya. Aduh, kayaknya di sini nggak jual permen deh. Tante ganti pakai boneka aja mau nggak? Gak usah Tante, kan aku yang salah nabrak Tante. Nanti aku minta beliin permen lagi ke Mama. Aku mau ke Mama dulu ya Tante. Ya ampun, lucu banget ya Oma. Udah cantik, pinter, sopan lagi. Mudah-mudahan cicit Oma juga nanti seperti itu. Amin. Saudara Radit, tolong jelaskan kepada kami. Apa motif Anda melakukan semua kejahatan itu kepada keluarga Sudirja? Pak, klien saya ini diam. Mau ditanya 1000 kali pun, jawaban saya tetap sama. Saya melakukan kejahatan ini karena mereka pantas mendapatkannya. Saya harus balas dendam atas apa yang mereka lakukan kepada mama saya dulu. Pak pengacara, kami akan melimpahkan kasus ini ke Polres. Jadi mulai malam hari ini, Saudara Radit akan kami pindahkan ke Polres Jakarta Pusat. Baik, Pak. Semoga aku diterima di perusahaan ini. Sekarang tinggal kirim CV ini ke perusahaan lain. Jadi kalau misalnya di sini gagal, aku masih bisa dapat panggilan di perusahaan lain. Ngapain Amanda di sana? Dari pakaiannya sih kayaknya mau ngantor.
Apa dia lagi cari kerjaan baru? Kasihan Amanda. Pasti dia kepanasan. Tapi nggak boleh gini. Amanda harus belajar dari kesalahan dia. Belum tentu juga kita bakal sama-sama lagi. Taksi. Dari mana? Dari toko perlengkapan bayi. Perlengkapan bayi? Kinan hamil? Belum Eyang. Kinan belum hamil. Terus buat siapa? Beliin hadiah buat cicitnya Oma Feni. Ibu inget nggak? Bude Audrey. Nah, Oma Feni itu anaknya Bude Audrey yang dulu tinggal di Australia. Oh, iya ingat. Udah punya cicit? Udah. Makanya besok ngundang kita untuk datang ke akikahan cicit pertamanya. Ibu ikut ya? Iya. Oma, belanjaan yang tadi mau diturunin sekarang? Biar nanti Oma suruh Bijumi aja ya nurunin. Ya udah, kalau gitu Kinan ke kamar dulu ya. Iya. Eyang Kinan ke kamar Iya. ya. Iya. Masuk. Saya mau ke belakang sebentar, ya. Ayo ya. Kak, Iya, Bi. Ada apa? kakak udah tahu kan soal Radit? Kenapa kakak nggak bilang sama aku dari awal, Kak? Atau kakak sengaja nyembunyiin ini semua dari aku? Bi, nggak gitu. Kakak tuh pengen nyampein semuanya ke kamu. Tapi kakak pengen membongkar semua kejahatan Dharma. Kalau kakak udah punya bukti-buktinya, baru kakak ngomong semuanya ke kamu. Kakak nggak bohong kan soal ini? Atau jangan-jangan kakak kerja sama Radit? Bi, kakak nggak mungkin ngelakuin setega itu. Kalau seumpamanya nih, kakak kerja sama Radit, kakak juga bakal hancur, Bi. Radit kan dendam sama papa kita. Atau jangan-jangan justru istri kamu, Kinanti, yang kerja sama Radit. Kita mana pernah tahu. Kinanti ngelakuin ini semua sengaja memang, Kak. Supaya apa? Supaya Raditya ngebongkar identitas dirinya dia sendiri kalau dia adalah Dharma. Pokoknya ya, Kak, begitu aku tahu kalau ternyata kakak ada sekongkol sama Radit, aku nggak akan tinggal diam, Kak. Bi, kakak lakuin ini semua untuk keluarga kita, untuk ngelindungin kita semua, Bi. Kita lihat aja nanti, Kak. Mas Abi. Ya. Mas Abi dari mana sih tadi? Saya tadi habis ngobrol sebentar sama Kak Anita. Oh, nanyain Radit ya? Iya. Tapi Kak Anita bilang dia sengaja nyembunyiin fakta ini. Dia bilang untuk melindungi saya. Saya nggak tahu gimana saya bisa percaya lagi sama Kak Anita setelah ini. Saya juga nggak ngerti apa rencananya Mbak Anita. Mungkin dia cari aman aja kali ya, Mas. Mas Abi mau balik ke kantor lagi? Nggak tahu. Mood saya agak sedikit berantakan hari ini. Ya, halo. Halo, selamat siang Pak Abi. Kami ingin mengabarkan
bahwa saudara Radit akan dipindahkan ke Polres. Jadi kalau Pak Abi ingin mengurus kasusnya atau mendapatkan panggilan, Bapak silakan datang langsung ke Polres Jakarta Pusat. Oke, baik Pak. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama Pak Abi. Ada apa, Mas? Saya dapat kabar dari polisi kalau Radit akan ditransfer ke Polres Jakarta Pusat dan semua berkasnya juga dilimpahkan ke sana. Mas Abi, kayak Mas Abi capek banget deh. Udah mendingan Mas Abi istirahat aja di rumah, nggak usah ke kantor lagi ya. Kenapa emangnya? Ya, dari kemarin kan kita udah banyak stres, Mas. Pusing, mikirin cara yang ngebongkar rahasia si Radit. Pasti badan sama pikiran Mas Abi tuh capek banget, butuh rileks. Udah mendingan sekarang di rumah aja ya, istirahat, nggak usah ke kantor. Terus kalau saya di rumah sepanjang hari, kamu mau ngapain? Mau pijitin saya terus? Atau apa? Ya udah sebentar, saya mau nyiapin sesuatu, Mas Abi tunggu di sini, ya. Sekian lama aku mencoba. Halo Mas, Mas Abi turun dong sekarang ke kolam renang. Saya tunggu ya. Loh. Kamu yang siapin semua ini? Iya dong saya. Siapa lagi? Ini special lunch kita hari ini. Kamu tuh aneh-aneh aja ya. Ngajakin saya lunch, terus di outdoor kayak gini. Ya emangnya kenapa? Kan kita belum pernah lunch berdua siang-siang di outdoor kayak gini. Mas Abi tapi maaf ya. Ini makanannya tadi saya beli. Soalnya kalau saya masak dulu nanti keburu cacing di perutnya Mas Abi, ngamuk lagi. Yaudah yuk makan. Kamu tuh unik banget ya. Saya rasa di dunia ini cewek kayak kamu tuh cuma satu deh. Dan kebetulan cuma saya yang punya. Sama dong kayak suaminya yang unik. Dan saya juga yang punya. Yaudah ayo makan. Sabi, kenapa sih ngeliatin saya kayak gitu? Emangnya saya nggak boleh ngeliatin kamu? Iya boleh, tapi kan saya malu. Kenapa harus malu? Masa diliatin sama suami sendiri malu? Apa boleh saya curhat sama tante? Saya udah ingetin kamu ya. Biar Rene yang beresin masalahnya sendiri. Tapi Mas, kalau kamu mau ladenin dia, sekarang terserah kamu. Kenapa semuanya harus berakhir seperti ini? Seandainya aja Dharma nggak pernah menaruh dendam sama saya, apa kita bisa jadi satu keluarga? Tahanan atas nama Radit telah mengalami kecelakaan. Dharma kecelakaan? Kalau dia meninggalkan rahasia aku aman. Cantik. Kayak mamanya, kayak Kinan.